Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak di pertemuan yang ketiga setelah PTS kemarin tak terhenti ya. Di pertemuan yang ketiga ini adalah masih KD yang keempat, yaitu kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang mana mereka sudah mulai menjajah Indonesia ya. Nah, di materi pertemuan ini nanti akan kita bahas tentang bagaimana sih kebijakan-kebijakan dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada rakyat Indonesia. Namun sebelum materi dilanjutkan, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Bagi yang muslim silakan mengikuti doa yang ini, dan yang non-muslim silakan kalian menggunakan cara tersendiri menurut kalian yang kalian imani. Jadi sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrini bil taqwa wa zamilni bil afiyah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, dari judulnya sudah tahu ya pengaruh kebijakan dari kerja paksa yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia pada waktu kita dijajah oleh pihak Belanda. Nah, di sini pada waktu kita dijajah oleh pihak Belanda, pemerintah Hindia Belanda menunjuk seorang Daendels. Siapakah dia Daendels? Daendels adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ditunjuk oleh pemerintah Belanda untuk bisa menguasai wilayah Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Sehingga Daendels selalu berusaha untuk mempertahankan wilayah Pulau Jawa dari serangan Inggris. Ya, karena Inggris juga pada waktu itu ingin menguasai wilayah Indonesia juga. Sehingga Belanda membangun beberapa di antaranya adalah membangun jalan dari Anyar Panarukan sepanjang 1000 km. Nah, nggak tahu itu sangat luas sekali, sangat panjang sekali jalan yang kita lihat petanya ya. Selain itu juga membangun pabrik-pabrik senjata di Indonesia. Untuk mempertahankannya dia membangun pabrik senjata. Juga membangun pangkalan angkatan laut, memperbanyak tentara atau prajuritnya, serta membangun benteng-benteng pertahanan dari serangan musuh, yaitu negara Inggris. Ya. Nah inilah petanya, peta antara Anyar sampai dengan Panarukan. Dari Pulau Jawa, dari ujungnya Jawa Barat, ya sampai Cilegon, Batavia, Bogor, Bandung, Tegal, Semarang, Demak, sampai terakhir ke Panarukan. Panarukan soal lagi udah dekat dengan Pulau Bali, ya. Nah tuh, nih salah satu tugas yang dilakukan oleh Herman William Daendels adalah pembuatan jalan raya yang membentang dari Anyer sampai Panarukan kurang lebih 1000 km. Nah, kebijakan Gubernur Daendels di bidang ekonomi itu sangatlah memberatkan rakyat. Rakyat dibuat semakin sengsara oleh Gubernur Daendels, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Nah, kebijakan tersebut diantaranya adalah memberlakukan pajak kontingenten atau pajak yang harus dibayarkan dengan hasil bumi. Kemudian juga memberlakukan verplichte leveranti, yaitu penyerahan wajib diserahkan berupa hasil bumi dengan harga yang sangat murah. Artinya bahwa rakyat Indonesia harus menjual hasil pertaniannya kepada pemerintah Hindia Belanda dengan harga yang tidak layak, tidak pantas, dan sangatlah murah. Yang ketiganya memberlakukan Pranger Stelsel atau wajib tanam kopi di daerah Priangan. Jadi semua tanaman yang ada suruh ganti semuanya diganti dengan tanaman kopi. Dan menjual tanah negara kepada pihak swasta. Nah ini adalah pos pemberhentian, yaitu di daerah Priangan yang dimana harus tanamin pohon kopi. Nah ini adalah pemberhentian dari Anyar ke Panarukan. Nih dibangun jalannya.
Lanjut. Kebijakan Dendel sangatlah memberatkan atau menyengsarakan rakyat di Pulau Jawa, maka karena sangat udah tertekan, akhirnya rakyat Indonesia melakukan pemberontakan atau perlawanan kepada pemerintahan Hindia Belanda. Nah, karena sangat memberatkan dan timbul perlawanan, akhirnya kedengaran oleh pemerintahan Hindia Belanda sehingga Dendels diganti oleh Jan Willem Jensen. Nah, pada tanggal 11 Agustus 18 datanglah serangan Inggris atau IC yang di bawah pimpinan Lord Mentor yang mendarat di daerah Batavia. Akhirnya pasukan Belanda tidak mampu menghadapi serangan Inggris dan akhirnya wilayah Indonesia khususnya di Pulau Jawa diserahkan ke pihak Inggris terutama di daerah Salatiga, Jawa Tengah. Nah, pemerintah Belanda kemudian eh, semuanya wilayah Indonesia itu diserahkan kepada Inggris yang terutama di Pulau Jawa ya, diserahkan kepada Inggris. Lanjut. Nah, Inggris berkuasa di Indonesia kurang lebihnya hanya sekitar 5 tahun, dari tahun 1811 sampai dengan tahun 1816. Setelah Inggris berhasil mengalahkan pasukan Belanda, maka Lord Minto menugaskan Thomas Sampson Raffles sebagai gubernur IC di wilayah Indonesia. Nah, selama berkuasa di Indonesia, Raffles menjalankan kebijakan pemerintahan liberal seperti di negara India. Kebijakan Raffles ini disebut London System atau sistem pemungutan sewa tanah. Lanjut. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Thomas Sampson Raffles yang dikenal dengan sistem sewa tanah atau London System itu tidak begitu memberatkan bagi rakyat Indonesia. Ya, semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dendels tadi itu diganti semua oleh uh, Thomas Sampson Raffles. Yang pertama menghapus penyerahan wajib, ya yang tadinya sawah harus hasil petani diserahkan wajib diserahkan itu sudah nggak wajib lagi. Menghapus wajib kerja, terus semua tanah yang menjadi milik pemerintah petani wajib membayar sewa tanah. Terus sewa tanah dibayarkan tidak lagi dengan menggunakan hasil pertanian, melainkan dengan menggunakan uang. Sewa tanah langsung dibayarkan kepada pemerintahan. Sistem kekuasaan tradisional yang dihapuskan, sebagai gantinya penguasa pribumi diangkat sebagai aparat negara. Pemerintahan jajahan Inggris menempatkan rakyat jajahannya sebagai sarana pemasaran hasil industri daripada Inggris. Oleh karena itu, rakyat jajahan harus makmur. Maka tadi Thomas Samuel Raffles sangatlah memperhatikan rakyat Indonesia pada waktu itu. Sistem sewa tanah atau land rent system yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan adanya kebebasan tata pertanian, ya, di mana petani bebas menanam dan menjual hasil pertaniannya. Namun, sayang sistem sewa tanah itu tidak berhasil dijalankan di Indonesia dan itu mengalami kegagalan. Ya, Thomas Sampson Raffles mengalami kegagalan untuk melakukan sistem sewa tanah. Nah, kegagalan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh faktor apa saja? Yang pertama, rakyat di Pulau Jawa masih menganut feodalisme, ya, di mana struktur pendelegasian kekuasaan sosial politik yang dijalankan di kalangan bangsawan atau kerajaan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang dikuasainya. Karena Indonesia pada waktu adalah negara kerajaan, banyak raja-raja pada waktu itu, sehingga itu mengalami kesulitan bagi
masyarakat Inggris untuk memperlakukan sistem sewa tanah. Di samping itu juga, rakyat Indonesia di Pulau Jawa masih menganut sistem ekonomi yang sangat tertutup, masih bersifat kedaerahan. Dan juga rakyat Indonesia pada waktu itu belum mengenal ekonomi tentang uang, atau uang masih sangat sedikit beredar di Indonesia pada waktu itu. Yang punya hanya kalangan raja-raja pada waktu itu. Terus tidak tersedianya tenaga terampil dalam bidang pertanian dengan perhitungan pajak, ya. Dan yang berikutnya, tutup tadi ya. Satu lagi yang ke tujuhnya, nah ini, oleh karena itu Raffles kembali menjalankan wajib kerja dan pembayaran pajak, sehingga dia kembali lagi ke sistem yang dilakukan oleh Dendels tadi, ya. Nah, ini gambaran pada waktu itu, ya ini adalah Herman William Dendels dan Thomas Sampol Raffles, di mana William Dendels adalah gubernur jenderal Hindia Belanda yang sangat keras dan banyak mensalahkan rakyat. Akhirnya setelah Inggris masuk, digantilah gubernur jenderalnya oleh Thomas Sampol Raffles. Dia memperhatikan rakyatnya, dia sangat baik gitu kan. Namun ternyata dia pun nggak bisa bertahan lama di Indonesia, ya. Dan salah satu peninggalan Thomas Sampol Raffles adalah kebun raya Bogor yang sampai sekarang masih uh, dirawat dengan baik, dan bahkan ada bunga yang di Bogor itu yang dikenal dengan sebutan Rafflesia arnoldi. Baiklah anak-anak semuanya, demikianlah materi untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Dan sebelum diakhiri, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinan masing-masing. Yang muslim silahkan menggunakan ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.